Logika termul itu emang ngaco ya. Coba bayangin, rakyat disuruh bangga dengan sesuatu barang ya yang mewah tapi hutang dan besar sekali. Kemungkinan sampai lebih dari 100 tahun tuh bisa balik modal. Coba bayangin, rakyat disuruh bangga dengan hal seperti itu. Barangnya pun itu dari luar negeri, bukan ciptaan sendiri. Bagaimana mungkin rakyat diharuskan ataupun bangga gitu dengan barang seperti itu? Justru dari sini rakyat menginginkan adanya bongkar-bongkaran. Kenapa kok bisa semahal itu? Sedangkan ada berita terbaru kan mengenai Arab Saudi yang membuat kereta cepat juga. Jaraknya justru malah kurang lebih 1.500 meter dan menghabiskan 112 atau berapa triliun gitu. Sama dengan apa yang dibuat di Indonesia. Di Indonesia jaraknya hanya 100 sekian kilometer kan. Coba bayangin, gimana rakyat harus bangga coba. Tapi kenapa ya termul malah justru membela. Yang seharusnya kan kalau cerdas gitu ya. Ayo untuk pemerintah bongkar ini soal kereta cepat ini. Kenapa kok maraknya besar-besaran. Bisa semahal itu ya kan. Terus perubahan apa itu namanya ya. Dari B2B ke B2 government dan lain sebagainya lah pokoknya itu mumet. Nah inilah yang harus dibongkar agar lebih transparan rakyat tahu kenapa seperti itu gitu loh. Aduh termul kena tabok loh kanan kiri kan. Kita lihat videonya. Bangunan kereta cepat ini dilakukan B2B. Nice. Ada join antara Indonesia dan China. Oke. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta cepat itu sudah saya tekankan sejak awal tidak menggunakan APBN. Oh my god. Wow. Dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Oke. Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidi. Lu tak mau kenal kok bocor sih. Gua baru aja baca berita kalau Arab Saudi itu telah meresmikan proyek pembangunan kereta cepat dengan rute Riyadh ke Jeddah. Jaraknya sekitar 1.500 km dan itu membelah lautan. Ya. Lo tahu berapa biayanya? Cuma 112 triliun. Ya. Sedangkan kereta cepat di Indonesia dengan anggaran yang sama 112 triliun cuma dapat jarak 150 km. Tega ya lu semua ya, bego-begoin rakyat. Bangsat banget. Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy resmi masuk penjara. Nah, jika mantan Presiden Prancis aja bisa dipenjarakan, lalu kenapa Indonesia tidak bisa memenjarakan Jokowi? Wits, tahan dulu nih, berat nih kayaknya nih. Tapi ya teman-teman semua, tega sekali ya. Tega sekali negara kita ini. Kok bisa seperti ini gitu ya. Aduh, kalau ngelihat berkaca dengan negara lain itu kayaknya serius bener gitu ngurusin negara. Tapi ya itulah teman-teman semua yang terjadi sekarang ya 10 tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan di pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar bisa berubah lah ya. Dimulai dari Menteri Keuangan Pak Purbaya yang sekarang jadi favoritnya para netizen ini. Soal kereta cepat yang pasti lagi ada yang demam dan merinding guys. Kita lanjut. Pak Purbaya nolak bayar utang bus pakai APBN. Respect Kemenq, terima kasih. APBN mah buat kepentingan rakyat ya, bukan buat bayar utang proyek ambisi. Duh, salut banget sama Pak Menteri nih. Tolong nih buat Pak Prabowo, banyakin Pak Menteri kayak gini Pak, banyakin. Ceplos-ceplos, berani, pinter berisi. Ya meskipun bikin murka yang lain. Dan dulu kan udah diingetin kalau proyek itu tuh bisa rugi. Ngeyel. Kaget. Ditanya, itu ide siapa? Ide saya. Aduh, sekarang udah bisa bayar utang ke Cina. Ya udah sebagai kompensasi, ambil aja Pak Jokowi. Atau
biarin dia sama gengnya tuh patungan buat bayar. Atau kalau enggak, biarin aja jangan Cina, siapa tahu lebih maju. Dulu pas jadi presiden bikin susah rakyat, sekarang udah jadi rakyat bikin susah presiden. Ini giliran kayak gini, Kejagung kemana nih? Angkut, Pak. Oh, kalau diangkut nanti banyak pejabat yang lain ngikut ya, pada buka kartu. Ini kereta Wus bikin negara pusing nggak habis-habis. Bang, lu kalau sudah menikmati kereta Wus jangan nyinyir lo. Ya gue udah pernah naik Wus berkali-kali sih. Tapi masa gue nggak boleh nyinyir? Gue kasih tau nih ya, Wus itu dibikin pakai duit negara, bukan duit idola lo. Jadi jangan seenaknya lo. Giliran bagus lo bilang berkat idola lo. Giliran jelek lo bilang ini urusan negara. Jangan begitu dong. Yang fair lah. Lo bayangin nih ya, KAI itu udah bagus-bagus tuh dirubah sama Jonan, udah profitable. Tiba-tiba dipaksain bikin proyek yang sudah pasti rugi, yang akhirnya bisa membebani finansial KAI gitu loh. Ya gue tahu Transum pasti rugi, tapi ruginya kan perlu dikira-kira juga. Kalaupun harus rugi boleh. Seurgen apa lo bikin kereta cepat dari Jakarta ke Bandung? Bagus gak? Bagus, tapi seurgen apa sih? Kalau emang urgen banget, penuh terus? Nggak pernah tuh penuh gue lihat. Ya gue naik mungkin udah 2-3 kali ya, nggak pernah penuh. Ya karena emang nggak seurgen itu gitu loh. Cuma Jakarta Bandung, kecuali Jakarta Surabaya udah jadi, mungkin itu lebih mantap. Tapi kan ya banyak orang yang bilang, daripada bikin kereta cepat, mendingan lo bikin KRL di Sumatera, di Kalimantan segala macam, lebih murah dan lebih urgen juga gitu. Ini maksain diri buat gaya-gayaan, akhirnya jadi begini. Akhirnya apa? Lu berasa juga. Sekarang transfer ke daerah dipotong. Kenapa? Karena pusat butuh duit banyak buat bayar utang AEO, ada ngurusin IKN, ada ngurusin WUS. Ini gua nyinyir iya, tapi nyinyirnya bener. Ya lu kan tahu gue emang gak suka sama idola lu. Kan boleh, kita demokrasi aja. Lu suka juga boleh, gua gak suka boleh. Tapi lu bayangin, bunga utangnya aja itu setahunnya 2 triliun. Kenapa mesti bikin sama Cina yang ngasih bunga sebesar itu? Sementara sebelumnya ada Jepang yang nawarin bunga jauh lebih rendah. Dulu Jepang nawarin bunga itu 0,1%. Kok malah diambil yang 2%? Kan aneh. Dulu Jepang udah ngeluarin duit $3 juta buat bikin studi kelayakannya. Jepang tuh serius banget loh, sampai ngeluarin duit $3 juta buat bikin studi kelayakannya aja. Nggak jadi dipakai. Malah diambil dari Cina. Yang jelas lebih mahal, meskipun memang terlihat biaya awalnya itu lebih murah pakai yang punya Cina. Tapi kan akhirnya apa? Pembengkakan biayanya itu besar banget, yang akhir ujung-ujungnya biaya awalnya itu mahal yang punya Cina dibanding punya Jepang. Udah biaya awalnya bengkak jadi lebih besar, bunganya jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat. Lu kalau mau hitung per kilometernya nih ya, kereta cepat itu menghabiskan $52 juta per kilometernya. Bayangin tuh, berapa rupiah tuh, lo hitung sendiri lah. Di Cina berapa? Di Cina bikin kereta cepat itu per kilometernya $20 juta. Nyampe ke sini lebih dari 2 kali lipat per kilometernya. Udah gitu bikin stasiunnya di pinggiran Bula, di Padalarang sama Tegaluar. Ujung-ujungnya gue mesti nyambung lagi 30 menit kalau mau ke Bandungnya. Ya bagus, gue menikmati, tapi ya nggak urgen. Naik mobil pun bisa kok, orang-orang deket. Ya makanya kan sekarang heboh, Purbaya nolak tuh buat bayar pakai uang APBN. Kenapa? Karena kata Purbaya, ini kan dividennya buat Danantara semua, bukan buat negara lagi. Ya kalau gitu Danantara aja lah yang ngurusin. Danantara juga bingung kan, DPR bingung, Danantara bingung, Purbaya bingung. Tapi menurut gue ya, kalau kita ngomongin IKN sama KCIC nih, itu nggak bisa dicebokin. Karena emang bener-bener pembangunannya itu ugal-ugalan. Lo bayangin, IKN yang awalnya dibilang nggak pakai APBN, apa yang mau dicebokin? Itu udah skakmat gitu loh. Dan ironisnya itu ahli-ahli sudah banyak yang ingetin. Bukan nggak ada yang ingetin, bukan nggak ada orang yang tahu bakal jadi begini, enggak. Dengan angka segitu kan menurut saya kan nggak seberapa itu buat China 160 triliun. Iya, buat China nggak seberapa kalau menurut kita. China. Poinnya bukan soal China-nya. Tapi bahwa anak-anak muda ini akan punya kebanggaan ketika dia tanya, "Hei, kalian dari mana? Indonesia misalnya." Dibebankan kepada rakyat. Itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ini juga logika. Di Asia cuma 3 itu, China, Jepang, dan Indonesia. Dan menurut saya itu sangat berbahaya kalau kemudian negara membangun sesuatu demi kebanggaan. Mengenai WUS membuat bangga anak-anak muda. Tapi menurut saya pribadi WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Kenapa? Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Oke, jadi Anda merasa bahwa utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih? Oh tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat. Betul. Anda pernah naik WUS? Saya tidak pernah. Nggak pernah naik WUS? Dan tidak ada benefit untuk itu. Dan tidak apa? Tidak ada benefit saya untuk naik WUS, untuk apa? Tidak ada keuntungan? Iya betul. Kan lebih cepat. Saya rasa tidak diperlukan sih. Oke. Kan yang bisa merasakan hanya orang-orang tertentu. Kalau ke Bandung Anda naik apa?
Saya naik kendaraan pribadi. Oke. Ya nanti kalau kendaraan pribadi Anda punya. Apalagi kalau seandainya yang lain kan belum tentu juga. Oh enggak, kok saya nggak selalu naik kendaraan pribadi. Saya juga pengguna travel. Travel lebih murah. 100. Lebih murah, lebih cepat dan juga efisien. Oke. Jadi saya mau sampaikan begini, Anda nggak rela bayar utang 4 triliun setiap bulan plus bunganya 2 triliun, artinya 6 triliun setiap tahun, mohon maaf, untuk Wush ini? Tentu. Kenapa harus rela? Betul dong. Sementara Anda tidak Betul dong. Sementara Anda tidak pernah menggunakannya. Bukan hanya sekedar tidak pernah menggunakan, tapi banyak rakyat kecil yang tidak punya benefit untuk itu. Oke. Oke, baik. Baik, Mas. Kebanggaan sebagai bangsa itu bukan persoalan kita bisa pakai atau nggak pakai. Tapi 270 juta misalnya rakyat Indonesia, ketika kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, itu kebanggaan. Jadi bukan cuma anak-anak muda yang dianggap itu tidak bisa merasakan itu. Mungkin hampir mayoritas masyarakat Indonesia tidak merasakan juga. Tapi sebagai bangsa, bahwa kita selama diri kita sebagai warga negara Indonesia, patut juga bangga yang tidak dimiliki juga oleh bangsa lain. Itu soal kebanggaan gitu. Saya lebih berbangga. Jadi tidak linear dengan sesuatu yang misalnya saya tidak bisa merasakan, jadi saya tidak bangga. Enggak Baik, linear. menurut saya lebih berbangga ketika melihat rakyat Indonesia hidup makmur dan terjamin. Ya itu soal lain. Jadi bahwa itu bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Jadi ini betul. bukan hanya sekedar soal WUS. Iya betul. Jadi itu juga menjadi PR buat pemerintah untuk mewujudkan apa yang kamu mau dan apa yang rakyat Indonesia mau. Seharusnya sudah seperti itu, tapi kita lihat bagaimana di lapangannya, Bapak-bapak, betul? Luar biasa. Kalau kita lihat kebanggaan ini adalah kalau kita bisa bikin sendiri, kalau kita bisa buat sendiri, itu adalah suatu kebanggaan dan kita bisa ekspor, kita punya teknologi ke luar negeri. Kalau kita hanya import, apalagi kita bilang ini the whole 100% kita import, kecuali yang dalam lokal komponennya yaitu lahan dan sebagainya, yaitu sulit kita mendapatkan kebanggaan di situ, apalagi importnya dengan utang yang sedemikian besar. Cina bilang, berhentilah terkolonisasi dalam pemikiran. Colonization of mind. Kalau tadi kita menggunakan istilah bangga pada produk kayak gitu, mestinya Cina juga berhenti dong mengkolonisasi pihak lain. Karena Cina sendiri berpikirnya begitu. Seperti juga Narendra Modi menghentikan yang namanya neoimperialisme dan dia lawan. Nah, kalau kita kembalikan kita bangga dengan posisi kayak gitu, maka ini disebut dalam bagaimana ketergantungan eksternal itu dibungkus dengan baik dengan istilah pembangunan. Padahal pada saat yang sama bungkusan-bungkusan itu ngebebanin rakyat semuanya. Bagaimana kemudian Anda punya kebanggaan pada struktur ketergantungan eksternal yang tinggi? Kan saya bilang tadi, utang Anda terkena, teknologi Anda beli, material Anda datangin, tenaga kerja Anda dapetin, mereka nggak punya kerjaan, hilang jadinya. Bagaimana mereka punya kebanggaan dengan tidak menjadi pengangguran? Itu masalah-masalah yang bisa dipikirkan. Dampak lebih lanjut, ini kesempatan sebenarnya bagi Prabowo Subianto, apalagi ditubusin dengan Gibran. Yang mikir kalau pembangunan itu melahirkan apa yang disebut dengan meminimalkan ketergantungan eksternal secara struktural. Itu yang Antoni maksud tadi. Gitu loh melihatnya.